Karakter superhero Islam dalam komik. Pahlawan besar Islam yang difilmkan. Serta mata-mata yang mengadu domba kaum muslim. Nah, pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Di bagian awal, hasanah akan kami isi dengan karakter superhero Islam dalam cerita-cerita komik bergambar. Komik, cerita bergambar dengan rangkaian yang berurutan telah memikat jutaan pembacanya. Gambar menarik yang bercerita menjadikan sensasi pembaca terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Komik disukai oleh anak-anak maupun dewasa. Karakter yang cukup menonjol adalah superhero atau sosok protagonis dengan kemampuan luar biasa yang selalu menjadi pahlawan. Karakter superhero pada komik dengan latar belakang Islam kini semakin banyak dijumpai. Bersaing dengan karakter superhero yang sudah terlebih dahulu ada, masuknya tema Islami dalam karakter superhero memberikan warna baru dalam proses penyebaran dan pengenalan Islam. Dan berikut ini para jagoan komik Islam yang siap menambah hasanah pengetahuan Anda. Das adalah tokoh fiksi dalam serial komiks X-Men. Tokoh ini pertama kali diperkenalkan bulan Desember 2002 di episode 133. Ia adalah mutant yang memiliki kemampuan mengubah tubuhnya menjadi pasir dan pusaran debu yang sangat kuat. Uniknya, Das merupakan tokoh superhero muslim yang menggunakan cadar dan jalabiyah. Diceritakan, Das berasal dari keluarga muslim yang taat. Lahir dan dibesarkan di Afghanistan. Pada suatu insiden, ia terpisah dari keluarga dan menjadi korban penjualan manusia. Ketika majikannya akan membuka paksa hijabnya, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi pasir dan pusaran debu yang membuatnya berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, ia kemudian ditemukan dalam keadaan lemah di padang pasir oleh Wolverine dan Fantomex. Selanjutnya, Das dibawa ke markas X-Men di India. Disinilah perkenalannya dengan anggota X-Men yang lain. Night Runner merupakan tokoh rekaan David Hain dan Kaylee Higgins dan masuk dalam komik Marvel sebagai tokoh pendamping Batman. Bruce Wayne dan Dick Grayson membangun Batman Incorporated, sebuah jaringan penumpas kejahatan dengan menempatkan superhero di beberapa kota besar di dunia. Di Paris, Bruce Wayne menemukan sosok Bilal As-Selah. Ia digambarkan sebagai pemuda muslim berusia 22 tahun. Warga keturunan Aljazair Perancis dan bermukim di kota Clichy-sous-Bois, salah satu distrik di Paris. Tokoh ini banyak menuai kontroversi, khususnya bagi mereka yang anti-muslim. Banyak penolakan atas Batman yang digambarkan berteman dengan seorang muslim dan bukan keturunan asli Perancis. Namun DC Comics berpendapat berbeda. Dalam komik itu dikisahkan Night Runner tumbuh dewasa dalam komunitas muslim yang diganggu oleh kerusuhan. Melalui Bilal, DC Comics menyoroti kerusuhan di Paris dan memberikan penyadaran tentang akar-akar konflik yang sesungguhnya. Bahwa sumber awal mula kerusuhan di Paris bukan dari warga muslim. Burak, superhero muslim dari Amerika Serikat pertama di dunia, diperkenalkan dalam satu komik terbitan sebuah penerbit independen baru-baru ini. Burak memakai topeng dan kostum berwarna merah putih dan selendang hitam. Burak adalah tokoh superhero yang merupakan buah kreativitas Adil dan Kamil Imtiaz, dua seniman muslim asal Amerika Serikat yang menuangkannya dalam komik digital. Tak sekedar bacaan yang menghibur dan mendidik, dua kakak beradik ini punya misi lebih mulia. Mereka berharap seri komik digital yang mereka buat bisa membantu meluruskan kesalahpahaman dan ketakutan terhadap Islam di Amerika Serikat dan dunia Barat. The 99 adalah komik Islami hasil kerjasama DC Comics dan Mutawa Tezkiel Comics. Penggagas utamanya adalah Naif Al-Mutawa, seorang berkebangsaan Kuwait yang berprofesi sebagai seorang psikolog. Mutawa menyadari anak-anak muslim membutuhkan figur pahlawan dalam dunianya.
Maka muncul ide mengambil 99 karakter dari Asmaul Husna, 99 nama Allah yang kemudian dituangkan ke dalam kepribadian para superhero The 99. Komik ini mendapatkan respon positif karena menyebarkan sifat-sifat baik yang memberikan kenyamanan, toleransi antar umat beragama, dan perdamaian. Dalam penggambaran karakter komik, para superhero menggunakan kostum yang lebih tertutup, terutama superhero wanitanya. Para superhero dalam kisah komik ini mendapatkan kekuatan dari batu bercahaya yang berjumlah 99. Batu bercahaya ini berasal dari Baghdad yang zaman dulu pernah diserang oleh Kulagu Khan. Saat itu, Khan menyerang perpustakaan di Baghdad sehingga para pustakawan berinisiatif untuk menyelamatkan berbagai ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Mereka lalu menyelamatkan ilmu pengetahuan itu dengan menyerapnya ke dalam sebuah batu sakti melalui proses kimia. Sehingga ilmu pengetahuan yang ada di dalam batu sakti itu kemudian tersebar sebagai 99 cahaya ke seluruh dunia. Indonesia menyumbang satu karakter dengan tokoh bernama Fatah yang mempunyai kekuatan dapat berpindah tempat ke seluruh dunia. Penayangan komik The 99 mendapat penentangan kuat di Amerika Serikat. Mutawa menuturkan beberapa orang di Amerika Serikat menyudutkannya dengan mengatakan ia telah mempromosikan hukum syariah kepada anak-anak. Padahal Mutawa telah memastikan bahwa agama tidak berperan besar dalam komik atau animasinya. Presiden Amerika Serikat Barack Obama bahkan memuji The 99 sebagai upaya membantu mendorong toleransi internasional. Silang pendapat itu kembali memanas saat 99 pahlawan super muslim ini hadir dalam sebuah film animasi berjudul Wham Bam Islam. Buku-buku komik karya Al-Mutawa ini sudah ditayangkan dalam berbagai serial TV dan didistribusikan juga hingga ke Timur Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Afrika Utara, dan wilayah Eropa. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan kami hadirkan informasi tentang pahlawan besar Islam yang difilmkan dan mata-mata yang mengadu domba kaum muslim. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia akan segera kembali. Anda kembali lagi menikmati Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Di bagian kedua, kami akan tawarkan informasi pahlawan besar Islam yang difilmkan. Lewat film, sepenggal sejarah mampu digambarkan secara utuh meski diwarnai bumbu drama dan gaya cerita si pembuatnya. Beberapa tokoh besar Islam telah menarik perhatian para pembuat film untuk menuangkan cerita mereka di layar lebar. Kisah hidup yang penuh inspirasi, semangat heroik, dan kecintaan terhadap Islam adalah yang harus kita teladani dari pahlawan Islam berikut ini. Tokoh yang pertama adalah Khalid bin Walid, seorang panglima perang Islam yang legendaris dan ditakuti lawan di medan tempur. Ia mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Awalnya, Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meningkatkan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima pasukan Islam dalam perang Yarmuk untuk melawan tentara Bizantium. Jumlah pasukan Islam tidak seimbang dengan pihak musuh yang berlipat-lipat. Kegigihan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukannya membuahkan hasil yang membuat hampir semua orang tercengang. Pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil memukul mundur tentara Bizantium. Kegigihan Khalid bin Walid sudah banyak difilmkan. Salah satunya dalam miniseri yang dibuat oleh Abdul Karim Nasyif dan disutradarai oleh Muhammad Aziziyah. Berkisah tentang kehidupan Khalid bin Walid semenjak Khalid belum masuk Islam hingga kematiannya di kota Homs, Suriah yang terletak antara kota Damaskus dan Halab. Pahlawan Islam yang berikutnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu pahlawan besar dalam sejarah Islam. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di kota Tikrit, Kurdis, 140 km barat laut kota Baghdad pada tahun 1137 Masehi. Saat Salahuddin berkuasa, Perang Salib sedang berjalan dalam fase kedua. Saat itu terjadi gencatan senjata antara Salahuddin dengan Raja Yerusalem dari pasukan Salib, Guy de Lusignan. Adalah Reginald de Chatillon yang memimpin penyerangan pasukan Salib terhadap rombongan peziarah Muslim dari Damaskus menjadi pemicu Perang Salib fase ketiga.
Seluruh rombongan kafilah ini dibantai termasuk saudara perempuan Salahuddin. Pada bulan Maret tahun 1187 setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyuruhkan jihad qital. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi di Perang Hattin. Perang Hattin terjadi di bulan Juli yang kering. Pasukan muslim dengan jumlah 25.000 orang mengepung tentara salib di daerah Hattin yang menyerupai tanduk. Dari Hattin, Salahuddin bergerak menuju kota-kota Acre, Beirut, dan Sidon untuk dibebaskan. Selanjutnya, Salahuddin bergerak menuju Yerusalem. Pasukan salib di Yerusalem dipimpin oleh Balian dari Obelin. 4 hari kemudian, Salahuddin menerima penawaran menyerah dari Balian. Yerusalem diserahkan ke tangan kaum muslimin. Salahuddin menjamin kebebasan dan keamanan kaum Kristen dan Yahudi. Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar bin Khattab dibersihkan. Gereja makam suci tetap dibuka, serta umat Kristiani diberikan kebebasan untuk beribadah di dalamnya. Salahuddin berkata, Muslim yang baik harus memuliakan tempat ibadah agama lain. Salahuddin berhasil mempertahankan Yerusalem dari serangan Raja Inggris Richard Juli tahun 1192. Namun penyerangan-penyerangannya dapat digagalkan oleh Salahuddin. Kepada musuhnya pun Salahuddin berlaku penuh murah hati. Saat Richard sakit dan terluka, Salahuddin menghentikan pertempuran serta mengirimkan tim pengobatan kepada Richard. Sikap Salahuddin yang tegas, pemaaf juga murah hati menjadi contoh keteladanan. Kisah heroik ini diabadikan dalam film Kingdom of Heaven besutan sutradara Ridley Scott dan skenario dituliskan oleh William Monahan. Sebagian besar gambar diambil di daerah Ouarzazate, Maroko dengan proses produksi $135 juta. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal, Nabi Muhammad SAW bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Dan Allah SWT mewujudkan impian kaum muslimin untuk menaklukkan Konstantinopel melalui tangan pemimpin ketujuh Daulah Utsmaniyah, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Tanggal 6 April 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih melakukan penyerangan ke Konstantinopel dari berbagai penjuru dengan berbekal 250.000 pasukan dan meriam. Kota Konstantinopel dengan benteng setinggi 10 meter dan dilindungi oleh parit sedalam 7 meter itu memang sulit ditembus. Dari sebelah barat pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis. Dari arah selatan Laut Marmara, pasukan laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa. Dan dari arah timur, armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tak bisa lewat. Akhirnya untuk memasuki Teluk Golden Horn, kapal-kapal perang Turki diangkut lewat jalan darat. Tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih berhasil menembus kota Konstantinopel melalui pintu Edirne dan mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota. Sultan Muhammad Al-Fatih memberi perlindungan kepada semua penduduk dan Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul. Kisah Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel divisualkan kembali dalam film Fethi 1453 yang disutradarai Faruk Aksoy yang diluncurkan serentak tanggal 16 Februari 2012. Dengan biaya produksi $17 juta, film ini menjadi termahal dalam sejarah pembuatan film di Turki. Bila Anda pernah menonton film Pirates of the Caribbean, tentu ingat karakter Kapten Hector Barbossa yang menjadi tokoh antagonis dalam beberapa sequelnya. Tokoh fiksi ini diambil dari karakter Khairuddin Barbarossa, bukan seorang bajak laut melainkan seorang admiral pahlawan Islam di zaman Turki Ottoman. Barbarossa merupakan kata dalam bahasa Latin, barber dan rosa yang berarti janggut merah. Barbarossa merupakan julukan yang diberikan oleh para pelaut Eropa kepada kakak beradik Aruj dan Khairuddin dari Turki. Kedua kakak beradik ini hanyalah pelaut-pelaut biasa yang rutin berlayar di wilayah perairan Yunani dan Turki. Pada tahun 1492 Masehi, Andalusia yang dikuasai oleh Daulah Khilafah Islamiyah jatuh ke tangan pasukan salib yang terdiri atas pasukan gabungan Aragon dan Spanyol dipimpin Raja Ferdinand II. Peristiwa itu mengubah haluan Aruj dan Khairuddin untuk ikut berjihad.
Bahu-membahu bersama sekelompok milisi bangsa Moor, mereka kemudian menyelamatkan puluhan ribu umat Islam dari Spanyol ke Afrika Utara. Kemudian mereka membangun basis pertahanan laut di Aljazair untuk menghadang gelombang serangan pasukan salib. Khalifah Islam saat itu Sulaiman pertama mendengar usaha heroik Barbarossa bersaudara. Sulaiman pertama mengangkat Aruj dan Khairuddin sebagai Kapu dan Pasha atau Panglima Angkatan Laut Khilafah Islamiyah. Terbunuhnya Aruj saat mempertahankan Temklen tahun 1517 tidak mengendurkan semangat Khairuddin Barbarossa. Pada tahun 1516, Khalifah Sulaiman pertama mengangkat Khairuddin Barbarossa sebagai Beyleir Bey atau wakil khalifah untuk wilayah Aljazair dan sekitarnya dan memimpin pasukan elit Janizari, Daulah Khilafah Islamiyah. Dalam masa kepemimpinan Khairuddin, pasukan Janizari berhasil melakukan banyak penyelamatan umat Islam di Andalusia. Tercatat mereka melakukan 7 kali pelayaran dengan 36 buah kapal untuk mengangkut umat Islam Spanyol yang diburu Ferdinand II. Pasukan laut di bawah pimpinan Khairuddin juga berhasil mengontrol lalu lintas pelayaran di Laut Tengah sepenuhnya. Tahun 1565 dalam usia senja, Khairuddin Barbarossa memimpin pasukan untuk merebut Malta dari tangan Knight of Saint John. Namun dalam pertempuran itu, Khairuddin gugur. Kemudian Khairuddin dimakamkan di Istanbul. Cerita Khairuddin Barbarossa ini lalu difilmkan oleh sutradara Baha Galen Bevi dan skenario ditulis Kenan Orkan di tahun 1951. Para pahlawan telah memberikan contoh bagaimana harus bersikap pantang menyerah dan persisten dalam memperjuangkan Islam. Setelah menelaah para jagoan protagonis, kini kita beralih ke sosok antagonis melihat sepak terjang mata-mata yang mengadu domba umat muslim, penuh muslihat dan pengkhianatan. Berikut informasinya. Mata-mata atau agen rahasia adalah seseorang yang bertugas mengumpulkan informasi penting dan rahasia secara diam-diam. Informasi ini digunakan untuk mencari kelemahan lawan dari dalam sehingga dapat dilumpuhkan dengan mudah. Berikut ini adalah mata-mata dunia barat yang disusupkan untuk melemahkan kekuatan Islam di masa lalu. Thomas Edward Lawrence adalah seorang mata-mata Inggris yang diutus untuk menghasut bangsa Arab agar memberontak kepada Kesultanan Turki. Inggris dan Arab saat itu sama-sama memiliki kepentingan dengan hancurnya Kesultanan Turki. Inggris ingin memperluas daerah kekuasaannya sekaligus menghancurkan satu-satunya kekuatan Islam yang menentang penjajahan yang mereka lakukan. Sedangkan bangsa Arab ingin kembali menguasai seluruh jazirah Arab, khususnya daerah Hijaz yang sempat dikuasai oleh dinasti Saud pertama yang berpaham Wahabi pada awal abad 19. Lawrence memulai karirnya sebagai arkeolog pada bulan Desember 1910. Ia mengikuti penggalian di Carchemish di bawah naungan proyek Hogarth and Campbell Thompson dari British Museum. Ia melanjutkan perjalanannya di Timur Tengah sebagai arkeolog sampai akhirnya pecah Perang Dunia Pertama. Pada Maret sampai Mei 1914, Lawrence ditugaskan sebagai generalis pencatat sipil pasukan Inggris. Seiring pecahnya permusuhan Hashimiyah, sebuah klan yang didirikan oleh Bani Hashim di Yordania. Bani Hashim terlibat perang saudara dengan Bani Umayyah dan kemudian berafiliasi dengan Bani Abbas. Pada kelanjutannya, Bani Hashim membentuk sebuah kelompok revolusioner dalam naungan Hashimiyah. Pergerakan revolusi ini berubah menjadi kelompok milisi yang didukung Inggris. Inggris memiliki kepentingan nyata di Mesir dan Syria sebagai basis wilayah di Timur Tengah melawan Turki Ottoman. Inggris merekrut Lawrence sebagai pencatat administratif di Kairo karena Lawrence paham demografi Syria, Levanto, dan Mesopotamia. Di Kairo pula dia dimutasi menjadi staf intelijen GOC General Officer Commanding pasukan perwira khusus di Timur Tengah dengan pangkat kapten. Lawrence berjuang bersama pasukan Arab di bawah komando Amir Faisal dalam operasi gerilya melawan Turki Ottoman di Madinah. Di sana Lawrence tertarik untuk belajar agama Islam sebagai bagian proses intelijen memahami kekuatan dan kelemahan Islam secara mendetail. Lawrence merupakan penasehat militer dan ahli strategi yang ulung. Dia membujuk orang-orang Arab agar mau menggunakan senjata modern melawan Turki. Menyarankan orang-orang Arab tidak membuat serangan frontal terhadap benteng Ottoman di Madinah. Membiarkan tentara Turki untuk mengepung tentara Arab sehingga meninggalkan titik lemah Turki yang bisa dikuasai, yaitu sebuah kereta api Hijaz yang membawa perbekalan berupa senjata modern, kuda, meriam, berbagai makanan, dan obat-obatan.
Pada tahun 1917, Lawrence mengatur sebuah aksi bersama dengan Laskar Arab Badui di bawah komando Audah Abu Taih yang sebenarnya masih merupakan mitra pasukan Ottoman. Pada 6 Juli 1917, setelah serangan darat secara serentak, Aqobah jatuh ke tangan bangsa Arab. Jatuhnya Aqobah ini merupakan tanda pemutusan kekuatan Ottoman di Jazirah Arab dan akses perbekalan Ottoman ke Mesir akan menjadi sulit. Setelah pertempuran Aqobah, Lawrence dipromosikan menjadi mayor. Pada tahun 1918, Lawrence memimpin spionase dan operasi militer pemboman yang diberi nama X-Flights. X-Flights adalah grup kecil yang terdiri atas beberapa pesawat terbang yang digunakan Lawrence dan rekan-rekannya untuk menjalankan misi mengebom rel kereta api Turki, memutus jaringan suplai dan kabel telegram. Misi rahasia ini membantu Lawrence menaklukkan Damaskus pada tahun 1918. Dia menjadi instrumen penting dalam pembentukan pemerintahan Arab. Misi ini sangat rahasia, bahkan Royal Air Force, Angkatan Udara Britania Raya, tidak mengetahuinya. Misi ini tetap jadi rahasia termasuk dalam penggambaran film Lawrence of Arabia yang dibintangi Peter O'Toole pada 1962. Setelah mengundurkan diri dari dinas kemiliteran, Lawrence menjadi seorang jurnalis. Saat ini buku karangan Lawrence yang paling populer adalah Seven Pillars of Wisdom dan Revolt in Desert. Kedua buku dikeluarkan oleh militer Inggris. Di usia 46 tahun, Lawrence mengalami kecelakaan fatal ketika mengendarai sepeda motor. Dari bukunya Seven Pillars of Wisdom, sejumlah sejarawan seperti Richard Aldington, Desmond Stewart, Lawrence James, dan Michael Usher menulis bahwa T.E. Lawrence adalah seorang homoseksual. Nah pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.